Suku Penong, juga dikenal sebagai Bunong, Penong, atau Punong, adalah salah satu kelompok etnis asli yang tinggal di wilayah dataran tinggi di Asia Tenggara, khususnya di Kamboja dan sebagian kecil di Vietnam. Suku ini termasuk dalam kelompok Mon Khmer, yang merupakan bagian dari rumpun bahasa Austroasiatik. Suku Penong terutama mendiami Provinsi Mondul Kiri dan Ratana Kiri di timur Laut Kamboja. Sebagian wilayah dataran tinggi di Vietnam Tengah, khususnya di Provinsi Tak Nong, Tak Lak, dan Lem Tong. Mereka telah tinggal di wilayah pegunungan ini selama ratusan tahun, jauh sebelum batas-batas nasional modern ditetapkan. Bahasa asli mereka adalah bahasa Penong atau Bunong, yang termasuk dalam cabang Bahnarik dari rumpun bahasa Mon Khmer. Bahasa ini secara tradisional dituturkan secara lisan, meskipun belakangan ini ada upaya untuk menuliskannya dengan alfabet Latin. Namun, banyak anggota muda suku ini kini juga bisa berbahasa Khmer, bahasa resmi Kamboja atau Vietnam, tergantung tempat tinggal mereka. Mereka mengandalkan sistem ladang berpindah shifting cultivation, terutama menanam padi ladang, ubi kayu, jagung, dan sayur-sayuran. Berbiri dan meramu masih menjadi bagian penting dalam budaya mereka. Beternak, khususnya kerbau dan gajah. Gajah memiliki nilai simbolik dan praktis dalam budaya Penong. Suku Penong dikenal karena hubungan tradisionalnya dengan gajah, baik untuk transportasi maupun dalam upacara ritual. Mereka dikenal sebagai penjinak gajah, elephant-tamers, dan memiliki pengetahuan turun-temurun dalam merawat dan melatih gajah. Rumah tradisional Penong berbentuk rumah panggung atau rumah bundar berdinding bambu dan beratap jerami, dibangun secara kolektif. Rumah juga menyimpan peralatan ritual dan harta keluarga, seperti guci antik dan gong. Sebelum masuknya agama-agama besar, Penong menganut sistem kepercayaan animisme dan spiritisme, di mana mereka mempercayai adanya roh-roh alam dan leluhur. Mereka melakukan ritual pengorbanan hewan untuk menenangkan roh atau meminta perlindungan. Percaya bahwa gunung, sungai, dan hutan memiliki roh penjaga. Menganggap guci dan gong sebagai benda keramat yang diwariskan secara turun-temurun. Beberapa anggota suku telah memeluk agama Kristen terutama di Vietnam atau Buddha di Kamboja, tetapi banyak yang masih mempraktikkan kepercayaan asli mereka. Masyarakat Penong bersifat komunal, dengan ikatan kekeluargaan yang kuat. Kepala desa atau tetua adat berperan penting dalam memimpin upacara dan menyelesaikan konflik. Perkawinan dan upacara adat lainnya dijalankan dengan melibatkan seluruh komunitas. Suku Penong menghadapi berbagai tintingan modern, seperti penggisiran tanah adat oleh perusahaan perkebunan, terutama untuk sawit dan karet. Penggundulan hutan dan degradasi lingkungan, yang mengincim cara hidup tradisional mereka. Marginalisasi budaya, termasuk hilangnya bahasa ibu di kalangan generasi muda. Banyak organisasi masyarakat sipil dan LSM kini terlibat dalam advokasi hak-hak masyarakat adat Penong, termasuk pengakuan atas hak tanah adat. Pemerintah Kamboja dan Vietnam, bersama organisasi internasional, telah meluncurkan program untuk mendukung pendidikan masyarakat adat dan pelestarian budaya. Dokumentasi dan revitalisasi bahasa dan tradisi Penong terus dilakukan melalui proyek komunitas dan pendidikan bilingual. Suku Penong adalah kelompok etnis yang memiliki budaya, bahasa, dan spiritualitas yang kaya dan unik. Meskipun mereka menghadapi tekanan dari modernisasi dan perubahan sosial ekonomi, identitas budaya mereka masih hidup dan berusaha dilestarikan oleh komunitas mereka sendiri dan pendukung luar. Wanita dari suku Penong di Kamboja memiliki keunikan dan kecantikan yang khas, yang tidak hanya terletak pada aspek fisik, tetapi juga dalam kepribadian, peran sosial, keterampilan hidup, dan nilai budaya yang mereka warisi secara turun-temurun. Wanita Penong umumnya memiliki kulit kecoklatan yang halus, mencerminkan kehidupan mereka yang dekat dengan alam. Wajah oval dengan fitur lembut, seringkali mencerminkan kedamaian dan kerendahan hati. Rambut hitam dan lurus yang biasanya panjang, dirawat secara alami. Postur ramping hasil dari gaya hidup aktif dan tradisional. Dalam budaya Penong,
Kecantikan bukan hanya tentang riasan atau perhiasan, tetapi tentang kealamian, kesehatan tubuh, dan kedekatan dengan alam. Wanita Penong mengenakan kain tenun tradisional yang disebut krama, atau kain sarung warna-warni, yang dibuat sendiri dengan teknik menenun turun-temurun. Mereka juga mengenakan kalung manik-manik, anting-anting perak atau perunggu, gelang bambu atau logam. Aksesori ini tidak hanya mempercantik, tapi juga melambangkan status sosial dan nilai budaya. Wanita Penong dikenal karena ketangguhan dan kemandirian mereka. Bertani dan mengelola ladang bersama keluarga. Mengurus rumah tangga, anak-anak, serta hewan peliharaan. Terlibat dalam memanen hasil hutan seperti rotan, madu, dan tanaman obat. Mereka adalah penyampai cerita rakyat, lagu tradisional, dan upacara adat, termasuk ritual penyembuhan dan persembahan kepada roh leluhur. Dalam banyak kasus, perempuan tua memegang peran sebagai dukun atau penyembuh spiritual. Wanita Penong dibesarkan dalam lingkungan yang menekankan sopan santun, menghormati orang tua, dan gotong royong. Mereka umumnya tidak sombong atau agresif, mengutamakan kedamaian dan harmoni dalam keluarga dan komunitas. Dalam pernikahan, wanita Penong terkenal akan kesetiaannya kepada keluarga, baik sebagai istri maupun ibu. Mereka memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap kelangsungan hidup komunitas dan tanah adat mereka. Wanita Penong ahli dalam menenun kain tradisional, yang sering dihiasi motif yang memiliki makna spiritual. Membuat kerajinan tangan, seperti tas anyaman, tikar, dan perhiasan dari manik-manik. Pengobatan tradisional, menggunakan tanaman obat dari hutan. Keterampilan ini menjadikan mereka sebagai pilar ekonomi dan budaya dalam komunitas mereka. Seiring masuknya pendidikan, media, dan interaksi luar, banyak wanita muda Penong kini mulai menggabungkan gaya hidup modern dan tradisional. Tintingan muncul dalam bentuk hilangnya bahasa dan tradisi, tapi juga muncul semangat baru untuk melestarikan identitas melalui pendidikan dan dokumentasi budaya. Bagi orang luar, terutama para antropolog, fotografer, dan peneliti budaya, wanita Penong sering digambarkan sebagai simbol kekuatan alami, keindahan murni, dan warisan budaya yang masih bertahan di tengah arus globalisasi. Mereka mewakili nilai-nilai kesederhanaan dan kedekatan spiritual dengan alam, yang semakin jarang ditemui di dunia modern. Kehidupan malam di kalangan suku Penong juga disebut bunong di Kamboja, khususnya di Provinsi Mondul Kiri dan sekitarnya, sangat berbeda dari gambaran kehidupan malam dalam masyarakat modern atau perkotaan. Kehidupan malam suku Penong berakar kuat pada ritme alam, tradisi, serta spiritualitas, dan mencerminkan cara hidup mereka yang harmonis dengan lingkungan. Bagi masyarakat Penong, hari dimulai dan diakhiri sesuai dengan siklus matahari. Ketika senja tiba, mereka menyelesaikan aktivitas bertani atau mengumpulkan hasil hutan. Setelah itu, anggota keluarga berkumpul di dalam rumah atau di sekitar perapian. Rumah tradisional mereka biasanya hanya memiliki penerangan minim, seperti lampu minyak, lilin, atau api unggun, karena banyak desa belum sepenuhnya teraliri listrik. Api unggun atau tungku menjadi pusat aktivitas malam. Di sini keluarga dan tetangga berbagi cerita rakyat, mitos, dan legenda leluhur. Menceritakan pengalaman berburu, bercocok tanam, atau menjinakkan gajah. Para orang tua sering mengajarkan nilai-nilai budaya dan adat kepada anak-anak melalui cerita. Makan malam biasanya sederhana, terdiri dari nasi atau ketan, sayuran hasil kebun, daging hasil buruan atau ikan dari sungai. Makan dilakukan bersama dengan tangan, dan suasananya bersifat komunal dan penuh kebersamaan. Banyak wanita menghabiskan waktu malam untuk menenun kain tradisional dengan alat tenun sederhana, menganyam tas atau tikar dari rotan dan bambu. Kegiatan ini dilakukan sambil berbincang atau menyanyi lagu tradisional. Malam hari juga diisi dengan nyanyian rakyat yang dilantunkan untuk mengenang sejarah suku atau untuk hiburan. Alat musik tradisional, seperti gong, seruling bambu, atau drum kecil, dimainkan saat upacara atau pertemuan komunitas. Kadang-kadang,
Anak muda Penong memainkan lagu-lagu tradisional sambil menari secara berkelompok dalam suasana yang tenang dan sakral. Bagi suku Penong, malam adalah waktu yang mistis dan spiritual. Persembahan makanan atau hewan kepada roh leluhur atau roh alam dilakukan saat malam, terutama saat ada penyakit, gagal panen, atau permohonan perlindungan. Ritual ini dipimpin oleh dukun, saman, atau tetua adat. Beberapa pengobatan tradisional dilakukan pada malam hari, saat suasana lebih tenang dan dianggap lebih terhubung dengan alam gaib. Ritual ini biasanya melibatkan mantra, asap dupa, dan pengorbanan kecil. Dalam masyarakat Penong, malam hari seringkali menjadi waktu bagi anak muda bertemu secara tidak resmi, di luar jam kerja. Beberapa komunitas mengadakan acara musik atau pesta kecil saat panen atau upacara adat, di mana muda-mudi bisa saling mengenal. Namun, adat masih dijaga ketat, dan hubungan pranikah diawasi dengan nilai-nilai komunitas. Setelah kegiatan malam selesai, anggota keluarga biasanya tidur bersama dalam satu ruangan besar di rumah tradisional. Rumah Penong biasanya tidak memiliki kamar-kamar terpisah, dan orang tidur di alas tikar atau anyaman bambu, dengan selimut dari kain tenun. Tidur lebih awal adalah hal umum karena mereka bangun pagi sekali untuk mulai bekerja. Dalam beberapa dekade terakhir, listrik dan teknologi mulai masuk ke sebagian desa, membawa perubahan dalam kehidupan malam seperti radio, televisi, dan ponsel. Anak muda mulai tertarik pada budaya luar, termasuk musik pop, namun masih ada kebanggaan terhadap budaya asli. Namun, banyak desa Penong masih mempertahankan kehidupan malam tradisional yang tenang, teratur, dan penuh nilai budaya. Kehidupan malam suku Penong di Kamboja ditandai oleh kesederhanaan dan keterikatan dengan alam, kehangatan komunitas dan keluarga, kegiatan spiritual dan budaya, minim gangguan teknologi atau kebisingan kota. Ini adalah kehidupan malam yang sunyi namun kaya makna, dan menjadi salah satu aspek penting dalam melestarikan identitas dan harmoni komunitas Penong dengan alam.